Shalom di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap bersuka cita di dalam pimpinan tangan Tuhan. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam ruangan gereja, tapi saya tetap yakin dan percaya dimanapun kita berada, kuasa penyertaan Tuhan tetap menyertai dan melingkupi kita semua. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, Tuhan yang kami kenal melalui kepribadian Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Bapa, Engkau yang melihat pergumulan kami, Engkau yang melihat isi hati kami. Kami tetap yakin percaya Engkau selalu ada menyertai kami. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar ini dapat memberkati, menegur, menguatkan, dan memulihkan kehidupan rohani kami, supaya tetap berpengharapan di dalam Engkau. Dan kami mau ingat betapa tinggi dan dalamnya kasih Bapa untuk kami semua. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita buka Alkitab dan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama bulan Mac ini kita memperkatakan dan berkongsi tentang kasih. Apakah kita sudah cukup jelas mengerti dan memahami semua yang dikatakan tentang kasih? Kasih Allah sangat sukar diungkapkan dengan kata-kata, bahkan sangat sukar dilukiskan dalam apapun bentuk dan gambaran. Kasih Allah itu sangat unik, indah, dan menakjubkan, luar biasa, sangat menarik. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kata kasih memiliki banyak arti, di mana boleh dimengertikan sebagai ketertarikan atau perasaan yang sangat kuat antara lelaki dan perempuan. Juga dimengertikan tentang kasih yang terjalin di antara anggota keluarga, antara teman-teman, antara majikan dan hamba. Namun di atas segalanya, umat Israel harus mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia, dan termasuk juga mengasihi orang asing yang ada di negeri mereka. Di dalam Perjanjian Lama juga, Tuhan mengatakan dirinya sebagai Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan, yang mana Tuhan menunjukkan kasih kepada umat Israel bukan karena mereka layak, tetapi karena keinginannya sendiri untuk tetap tinggal dengan setia kepada perjanjian yang dibuat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam kitab Perjanjian Baru, kata Yunani yang sering dipakai untuk kasih adalah agape, yang berarti kasih yang rela memberikan diri kepada orang lain, kasih yang tidak bersyarat, dan rela berkorban demi untuk kebaikan orang lain. Kitab Perjanjian Baru menggenapi semua kebenaran yang ada dalam kitab Perjanjian Lama. Bagaimana kasih Tuhan itu digenapi? Siapakah yang akan menggenapinya? Kasih Tuhan digenapi melalui kepribadian seorang yang bernama Yesus, dengan harga yang mahal bagi menebus kita semua. Amin. Bagaimana kasih Tuhan dinyatakan kepada kita sehingga dapat mengatasi segalanya? Yang pertama, kasih Tuhan ditunjukkan dan dinyatakan bagi dunia. Sejak kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa dalam lembah dosa, kejahatan mulai mengalir ke salur darah
setiap generasi demi generasi. Tuhan sudah bertekad dan merencanakan untuk membunuh semua makhluk ciptaannya di dunia ini pada zaman Nuh. Tetapi karena Nuh orang yang benar di mata Tuhan, maka manusia tetap ada pada saat ini atas kasih Tuhan kepada Nuh yang terselamat bersama-sama dengan keluarganya. Tuhan sangat mengasihi kita yang bergelar manusia ini, karena Tuhan menciptakan kita berbeza dengan hasil ciptaan Tuhan yang lain. Manusia diciptakan sangat unik, luar biasa, dan indah, di mana kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan sendiri. Tuhan mengasihi dunia ini bukan semata-mata keindahan tumbuh-tumbuhan, tingginya gunung ganang, indahnya hidupan di daratan, indahnya burung-burung di udara, dan di dalam lautan banyak ikan dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengasihi dunia ini karena di dalamnya ada manusia yang boleh menyenangkan hatinya, yang boleh berkomunikasi dengannya, yang boleh memuji menyembahnya dan melakukan perintahnya. Namun, karena kejatuhan manusia dalam lembah dosa, maka manusia juga melukakan hati Tuhan melalui percakapan, cara berpikir, tindakan, dan sikap kita. Tuhan seringkali menahan kesabarannya dan tetap memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kasih Allah mengatasi segalanya dan dibuktikannya dengan sanggup menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai korban perdamaian. Setiap daripada kita tidak akan sanggup menyerahkan sesuatu yang sangat kita kasihi, sayangi, hargai, dan sangat bernilai untuk diberikan kepada orang lain. Itu bukan sesuatu yang mudah dan senang untuk dilakukan. Apalagi jika kita tahu sesuatu yang akan kita berikan itu akan menyakitkan hati kita, melukakan hati kita, dan mengguris hati kita apabila ianya diperlakukan dengan penuh keganasan, kebencian, penolakan, dan tidak dihargai. Seorang bapa yang baik tidak akan sanggup menyerahkan satu-satu anaknya yang tunggal untuk diperlakukan dengan tidak baik, bahkan akan mati sebagai korban. Seorang anak juga akan merasa terluka dan kecewa apabila bapaknya akan menyerahkannya untuk mati bagi menanggung hukuman orang lain, sedangkan dia tidak berdosa. Namun, karena kasih Tuhan yang sangat besar bagi menyelamatkan kita yang bergelar manusia ini, supaya kita tidak hilang, supaya kita tidak dibuang, supaya kita tidak diusir, dan supaya kita tidak mendapat hukuman akibat dosa kita. Maka atas dasar kasih seorang bapa dan kasih seorang anak, maka Yesus sanggup meninggalkan takhta syurga dan turun ke dunia serta menjadi manusia seperti kita untuk melakukan misi dan visi yang termulia bagi penyelamatan jiwa-jiwa. Selama lebih kurang umur Yesus di dunia ini 33 tahun, dia telah melakukan banyak sekali pelayanan kasih untuk menunjukkan dan membuktikan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Melalui kasih Tuhan, orang-orang berdosa seperti kita diampuni. Orang-orang terhilang seperti kita dicari. Orang-orang yang buta rohani dan jasmani telah dicelikkan. Orang-orang sakit disembuhkan.
Orang-orang yang jahat seperti kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Orang-orang yang keras hati dan keras kepala seperti kita dilembutkan hati dan diberikan pikiran yang benar. Orang-orang yang tidak berpengharapan diberikan pengharapan yang baru. Orang-orang yang tertindas dibela. Orang-orang yang munafik diubahkan. Orang-orang yang tidak beriman diberikan iman. Orang-orang yang lemah dikuatkan. Orang-orang yang tidak terpelajar diperlayakan menjadi rakan sepelayannya Tuhan Yesus. Orang-orang yang dianggap oleh dunia ini sebagai sampah masyarakat diangkatnya menjadi berkat bagi dunia. Bahkan orang mati turut mengalami kebangkitan. Orang-orang yang lapar diberikan makanan. Orang-orang yang datang kepadanya tidak diusir, tetapi dilayani dengan kasih. Dan ada banyak lagi pelayanan kasih yang Yesus telah lakukan. Pengorbanan Yesus yang terbesar adalah Dia sanggup mati di atas kayu salib bagi menggantikan tempat kita. Yesus dihina, ditendang, disangkal, dijual, dipermalukan, dipermainkan, dipukul, ditendang, diludahi, dan sebagainya, semata-mata untuk kasih-Nya kepada kita. Yesus tetap bertahan, Yesus tetap berdiam diri, dan Yesus rela menerima semuanya itu karena Dia mengasihi Anda dan saya. Yesus tidak mau kita mengalami hukuman yang mengerikan dan menakutkan itu. Oleh itu, Dia tetap bertahan sehingga ke akhir nafasnya yang terakhir semata-mata untuk kita. Yesus menjadi korban perdamaian yang pertama dan yang terakhir bagi seluruh dunia dengan tubuhnya sendiri. Darah Yesus menyucikan setiap noda dosa kita. Dengan kuasa bilur-bilur Yesus, setiap sakit penyakit kita disembuhkan. Dengan tubuh Yesus yang telah menjadi korban itu, menjadi jalan perdamaian bagi kita dengan Tuhan. Bahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita dikuatkan, kita dipulihkan, kita dimerdekakan, kita dimenangkan, dan kita beroleh kasih karunia-Nya Tuhan. Amin. Yang ketiga, kasih Allah mengatasi segalanya dan dibuktikannya supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Tujuan utama Yesus mati bagi kita adalah supaya kita orang-orang yang percaya ini diselamatkan, tidak dihukum dan tidak dibinasakan, tetapi supaya kita beroleh hidup sejati dan kekal. Tuhan tidak pernah terfikir untuk menciptakan kita semata-mata untuk dihukum dan dibinasakan. Itu bukan tujuan awal Tuhan menciptakan kita, tetapi impian, harapan, dan kerinduan Tuhan adalah supaya kita dapat menyaksikan, menikmati, mengalami, menerima, dan tinggal bersama-sama dengannya. Tuhan mau kita hidup di dalam terang kasih-Nya, supaya kita hidup di dalam berkat-Nya, supaya kita hidup di dalam kelimpahan-Nya, supaya kita hidup di dalam sukacita-Nya, dan supaya kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau melalui Yesus kita semua akan menghargai pengorbanan,
memandang tinggi, mengetahui betapa besar, luas, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan bagi kita semua. Amin. Jika Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bagaimana cara untuk kita membuktikan dan kita juga mengasihi Tuhan? Jika Yesus sudah berkorban untuk kita, bagaimana cara kita menghargai pengorbanan Yesus? Jika Tuhan sudah melakukan banyak perkara untuk kita, apakah respon kita di hadapan Tuhan? Tuhan sudah membuktikan dan menyatakan bahwa kasih-Nya mengatasi segala-galanya. Oleh itu, marilah kita menghargai kasih yang Tuhan berikan kepada kita selama kita masih hidup. Kasih Tuhan memberikan kita keberanian. Kasih Tuhan memberikan kita sukacita. Kasih Tuhan memberikan kita pengharapan. Kasih Tuhan memberikan kita keselamatan dan damai sejahtera. Dan kasih Tuhan memberikan kita janji berkat-Nya bahwa setiap daripada kita yang percaya akan beroleh hidup sejati dan kekal. Oleh itu, semua jemaat yang dikasihi, mari kita renungkan keadaan hati kita saat ini. Apakah kita sudah benar-benar menghargai karya kematian Yesus Kristus di kayu salib yang sudah menanggung hukuman atas dosa kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghargai, mengasihi, dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kita saat ini? Apakah ketika pergumulan yang kita hadapi sekarang, kita tetap dapat berkata, Yesus, Engkau tetap baik dari dahulu sampai saat ini? Adakah ketika goncangan yang sedang terjadi saat ini, kita tetap mau mengatakan, Bapa, kami tetap mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sedang terjadi? Apakah kita tetap dapat mengatakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap mau cinta Yesus? Apakah kita tetap dapat berkata, yang kita juga akan siap mati untuk iman kita terhadap Yesus? Apakah kita siap bayar harga untuk ikut Yesus? Atau sebaliknya? Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, di mana Engkau telah memperingatkan kami betapa Engkau sangat mengasihani dunia ini, termasuk kami semua sebagai makhluk ciptaan-Mu yang sangat indah, karena telah diciptakan serupa dengan gambaran-Mu sendiri. Bahkan Engkau sanggup menyerahkan anak-Mu Yesus Kristus sebagai korban perdamaian. Bahkan sanggup mati bagi kami, orang-orang yang berdosa, supaya kami mengalami kuasa pengampunan, supaya kami tidak mengalami kebinasaan dan kematian yang kekal, tapi setiap daripada kami akan mengalami pemulihan. Setiap daripada kami akan mengalami rahmat-Mu dan berkat-Mu, sehingga setiap daripada kami akan mengalami hidup
yang kekal dan sejati. Bapa, jika selama ini kami gagal dan mempersia-siakan kasih karunia yang Engkau berikan, ampunilah kami. Ajarilah kami untuk merendahkan hati kami. Ajarilah kami untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu saat ini, Bapa. Dan apabila Engkau datang kedua kalinya, Bapa, bila masa pun, ingatlah akan kami dan angkatlah kami, supaya kami juga dapat tinggal bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau klaim kebenaran firman-Mu ini, Bapa, dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa Engkau mengasihani dunia ini sehingga menyerahkan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi kami, menjadi jalan perdamaian untuk kami, supaya kami tidak binasa, tapi beroleh hidup sejati dan kekal. Kami mau mengimani kebenaran firman-Mu ini, Bapa. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.